Temukan aku ketika ku rapuh. Los dong dengan WhatsApp-an. Baik, sudah bisa kita mulai atau masih kita nunggu yang lain? Karena sudah hadir tapi baru beberapa orang saja. Hari ini saya membahas mengenai lanjutan dari manajemen sumber daya manusia, di mana kita akan membahas mengenai pelatihan. Sebelumnya perekrutan sudah, dan bagaimana persyaratan untuk merekrut, apa yang kita butuhkan, itu yang harus kita ambil, kan begitu. Ketika kita mau membuka lowongan sebagai seorang administrasi, tentu saja seorang administrasi itu minimal harus lulusan D3. Minimal. Karena dia kerjaannya hanya untuk pembukuan. Tapi kalau lebih dari pembukuan, berarti syaratnya yang harus dinaikkan. Setelah itu, perekrutan. Setelah perekrutan, kita melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan. Hal ini sangat diperlukan untuk apa? Karena dengan adanya pelatihan ini, si karyawan akan bisa memenuhi kebutuhan
dari perusahaan untuk meningkatkan laba, kemudian untuk supaya si karyawan ini loyal, perusahaan harus mempersiapkan pelatihan. Apa saja yang harus dipersiapkan akan saya bahas hari ini. Tapi berhubung yang baru datang 4 orang, memang waktunya 13.50. Kalau di jam rumah saya sekarang sudah menunjukkan pukul 13.50. Jadi seharusnya sudah bisa saya mulai. Saya pikir ya kalau misalnya yang datang 4 atau 5 orang, saya mulai saja kelasnya. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk tampilan di layar kalian, apakah slide-nya sudah terlihat? Ferlianus, Nanda keluar. Hendrani, sudah terlihat layarnya Pak, materinya? Sudah ya? Oke. Baik, kalau misalnya sudah bisa saya mulai saja kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah pertemuan hari ini di mana kita akan membahas mengenai materi dari asas-asas manajemen. Materi selanjutnya mengenai pelatihan. Hal ini diperlukan untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya pelatihan, karyawan akan merasa bahwa dirinya diakui dan bahwa dia keberadaannya bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Itu hal penting kenapa perlu dilakukan pelatihan. Baik manfaat dan tujuannya. Saya bahas satu persatu. Kita lihat dari slide ini, pelatihan, apa pengertian dari pelatihan itu sendiri? Pelatihan merupakan cara agar karyawan mampu menghadapi berbagai tantangan seperti mendesain pekerjaan, sedemikian rupa agar karyawan dapat bekerja secara optimal dan melakukan perekrutan yang tepat, juga seleksi yang ketat, agar posisi jabatan dapat diduduki oleh orang yang tepat dan mengoptimalisasikan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Ini kenapa pelatihan perlu dilakukan. Para karyawan mungkin bisa saja dia menuntut banyak dan perusahaan harus siap dengan hal ini. Kenapa? Karena dengan meningkatnya kesejahteraan para karyawan, laba dari perusahaan, keuntungan dari perusahaan pun akan meningkat. Tetapi timbal baliknya, salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengikat si karyawan ini supaya tidak lari ke perusahaan lain, berikan dia pelatihan, berikan dia kesejahteraan yang cukup. Mungkin ini background-nya. Lalu tujuannya, sebelum saya lanjutkan, saya mengutip dari bukunya Profesor Dr. Suparyadi, bukunya yang ini. Kalau misalnya kalian mau cari, boleh. Ini lengkap, di sini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan mengenai manajemen sumber daya manusia, di mana ini perkembangan dari materi yang sebelumnya. Jadi materi yang sebelumnya saya sudah sampaikan, saya kembangkan lagi, di mana kelanjutannya salah satunya adalah mengenai pelatihan ini. Saya lanjutkan. Apa tujuan dan manfaat pelatihan? Upaya optimalisasi dengan seleksi yang ketat dirasa belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan, oleh karenanya diperlukan tambahan keterampilan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa dalam suatu perusahaan ada kemungkinan tingkat turnover tinggi. Karyawan mungkin merasa tidak loyal, karyawan mungkin merasa tidak diakui, karyawan merasa bahwa dirinya tidak berkontribusi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan tingkat kinerja dari karyawan. Ketika karyawan, aduh kok saya ngapain, saya capek-capek untuk bekerja di sini, tapi saya tidak diakui oleh perusahaan, atau saya merasa kontribusi saya kurang. Seperti itu. Kebanyakan karyawan seperti itu. Atau bahkan karyawan-karyawan yang sudah lama, mereka merasa sudah stuck. Mereka merasa, oh saya sudah lama bekerja di sini, kok bekerjanya hanya begini saja, begini saja, begini saja. Nah pentingnya ini salah satunya.
background-nya, background main challenge-nya, background inti dari kenapa kita harus melakukan pelatihan adalah itu. Dimana kalau misalnya si karyawan ini sudah merasa dia stuck, karyawan ini sudah lama bekerja, tidak diakui oleh perusahaan, perusahaan bisa memberikan apresiasi salah satunya dengan mengirimkan si karyawan ini ke tempat pelatihan. Tapi untuk mengirimkan karyawan ke tempat pelatihan harus dilihat juga kebutuhannya untuk perusahaan apa. Ketika si karyawan ini dia direkrut pertama kali, dia lulusan SMA. Kemudian dia hanya memiliki kemampuan bisa mengendarai sepeda motor roda 2, bisa mengendarai mobil, punya SIM A dan SIM B. Kemampuan lainnya dia tidak ada. Tetapi karyawan ini mempunyai keahlian komunikatif. Dia relasinya luas misalnya. Dan dia juga berprestasi. Perusahaan bisa memberikan pelatihan pada si karyawan yang dianggap dia loyal, yang dianggap dia sudah banyak makan asam garam di perusahaan ini untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengirimkan dia memberikan pelatihan. Misalnya si karyawan yang tadi kita rekrut tadinya di bagian sales atau promotion, kita akan meningkatkan dia ke bagian keuangan atau ke bagian pembukuan, dan ketika dilihat oleh manajer HRD, orang ini memang potensial untuk mengisi posisi dari bagian administrasi atau bagian keuangan, ya sudah, kirimkan saja dia. Tetapi dengan syarat dulu, syaratnya bahwa dia memang cocok untuk di bagian administrasi atau keuangan. Lakukan tes mudah dulu. Sebelumnya dia di bagian lapangan, siapkan dia di posisi kantor. Apakah dia mumpuni atau tidak? Kan seorang manajer HRD harus bisa menilai. Mungkin bisa dilakukan tes dulu, bisa dilakukan pelatihan kerja terlebih dahulu. Ketika sudah dites, oh ternyata dia mampu. Tanyakan, apakah dia mau atau tidak? Hal ini perlu dilakukan oleh seorang manajer. Komunikasi. Komunikasi antar atasan dengan bawahan itu perlu. Jadi tanyakan, kalau saya mau promosikan kamu di bagian kantor, bersedia atau tidak? Ketika si karyawan ini mengatakan bahwa, oke Pak, saya bersedia. Tapi dengan konsekuensi Pak, konsekuensinya misalnya gajinya naik, ya oke lah, kita penuhi. Asal dia bisa memenuhi target perusahaan, kita penuhi itu tidak jadi masalah. Ini yang dikatakan oleh Profesor Suparyadi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Menciptakan keunggulan bersaing berbasis kompetensi SDM. Jadi kata dia, ya sudah kirimkan saja karyawan itu agar supaya nantinya karyawan ini mampu menghadapi berbagai tantangan. Dia bisa mendesain pekerjaan baru, kemudian dapat bekerja secara optimal dan melakukan perekrutan yang tepat, juga seleksi yang ketat agar posisi jabatan dapat diduduki oleh orang yang tepat dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Tujuan dan manfaat pelatihan ini, dia punya 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Kita bahas satu persatu. Upaya optimalisasi dengan seleksi yang ketat belum cukup. Ini kata Prof. Sudaryono, katanya kita sudah seleksi, kita sudah rekrut, tapi hal ini belum cukup. Walaupun kita sudah rekrut, kita sudah seleksi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Oleh karenanya, diperlukan tambahan keterampilan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Jenis pelatihan bagi karyawan yang baru atau bagi karyawan yang menduduki posisi jabatan tinggi atau jabatan baru biasanya terdiri dari pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis atau operasional atau bersifat administratif. Tergantung dari jabatan masing-masing, kadang perusahaan atau organisasi memiliki anggapan yang rendah terhadap makna dan manfaat dari pelatihan. Tujuan pelatihan sendiri merupakan proses berkelanjutan atau proses tanpa akhir karena bahkan karyawan yang sudah eksis dalam perusahaan perlu dilatih untuk penyegaran atau memungkinkan mereka menguasai metode atau teknik kerja yang baru. Berdasarkan definisi ini, maka pelatihan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas.
Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa walaupun si karyawan yang sudah kita rekrut, sudah kita tes secara ketat, ini masih dirasa belum cukup. Bahkan karyawan yang sudah eksis, yang sudah lama dia bekerja di perusahaan itu, perlu kita segarkan lagi. Bagaimana menyegarkannya? Berikan dia pelatihan. Untuk meningkatkan produktivitas, karyawan yang menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan di bidang pekerjaannya akan mampu bekerja dengan lebih baik daripada karyawan yang kurang menguasai pengetahuan yang tidak memiliki keterampilan di bidang pekerjaannya. Ini yang saya contohkan tadi. Ketika kita berhadapan dengan karyawan, dia bekerja sudah lama. Dia karyawannya loyal. Tetapi ketika di tengah perjalanan kita lihat si karyawan ini agak loyo misalnya. Atau mungkin semangatnya sedang tinggi. Ketika semangatnya sedang tinggi seperti itu, pihak perusahaan atau manajer HRD harus bisa cepat-cepat mengambil langkah dan menganalisa. Supaya dia tetap produktif, supaya dia merasa, namun cek Sundana teh mah, oh orang teh diangken. Kalau nggak ngerti diangken itu, saya diaku oleh perusahaan saya. Perusahaan saya mengakui saya bahwa saya ada. Hal ini sangat penting. Merasa diaku oleh perusahaan, merasa diaku oleh lingkungan sekitarnya, ini merupakan salah satu motivasi yang bisa kita berikan pada karyawan itu. Ini salah satu contohnya. Oke, ajak ngobrol. Tadi heula. Kumaha Pak? Kan gitu. Coba kamu ke sini. Saya lihat kamu minggu-minggu terakhir ini, bahkan saya lihat pekerjaan kamu, kalau misalnya yang paling gampang diukur perusahaan adalah seorang sales. Seorang sales itu paling gampang diukur pekerjaannya. Bagaimana? Yang pertama dilihat bagaimana penjualannya. Penjualannya banyak kalau dia berprestasi kan gitu. Yang kedua di bagian promosi. Bagaimana iklan yang dia bikin. Kalau bagian administrasi ini mengikuti. Susah untuk kita mengukurnya. Kalau misalnya diukur kerapihan dari bukunya, bagaimana dia pembukuannya, administrasi, ya sudah selesai gitu kan. Beda dengan orang sales. Orang sales ini pasti dia banyak ngomong, banyak gaya, bahkan dia banyak yang pecicilan. Hal ini sangat mudah untuk diukur oleh seorang manajer HRD. Diukur bagaimana dia bekerja sama dengan rekannya, bagaimana dia menciptakan kondusivitas di kantor, bagaimana prestasi dia ketika dia bagian penjualan, apakah dia berprestasi atau tidak. Nah, kita ukur saja karena kebanyakan kalau misalnya dalam suatu perusahaan tertentu, apalagi yang dia bidangnya adalah penjualan atau dia memproduksi suatu barang dan harus menjual, yang paling gampang diukur itu ya marketing. Biasanya kalau di kantor seperti itu. Saya ambil contoh saja. Ketika saya di Telkomsel, bagian yang paling banyak dilihat itu customer service. Itu bagian dari marketing. Kemudian yang kedua di bagian aktivasi dan validasi. Itu juga bagian dari kerjanya marketing. Ketika penjualan setiap bulannya menurun, bagian marketing yang dipanggil ada apa kan gitu. Saya bahkan jarang melihat manajer HRD atau manajer SDM, dia memanggil bagian administrasi, jarang sekali. Tidak pernah. Bahkan kalau bagian teknis pun jarang. Kecuali, nah ini yang didengar oleh manajer secara keseluruhan oleh kantor itu adalah bagian marketing. Dia tanya, ketika meeting, seluruh Jawa Barat dipanggil, saya dipanggil kantor pusat, ditanya, masalahnya apa? Yang didengar itu bagian marketingnya, Pak, jaringan di bagian ini begini. Baru bagian IT dipanggil. Tapi kalau nggak ada informasi itu, bagian IT tenang-tenang saja kan begitu. Jadi sangat gampang. Bukan saya. Dan di sini di dalam bukunya Prof. Sudaryono pun dia, Prof. Suparyadi pun dia mengangkatnya orang marketing. Padahal bukunya bukan buku marketing ini. Ini bukunya buku-buku SDM. Bukunya mengenai manajemen sumber daya manusia kan begitu. Tapi ya berangkat dari pengalaman saya, bahkan di bagian perbankan pun sama. Yang paling banyak gampang dinilai ya di bagian marketing. Kenapa? Karena dia sering bertemu dengan pelanggan secara langsung. Informasi yang didapat tentu akurat. Kita balik lagi ketika kita akan mengambil keputusan, kita lihat. Yang pertama adalah evaluasi. Sebelum evaluasi kita harus mengumpulkan informasi.
Informasi yang harus didapat itu harus tepat. Manajernya untuk mengambil informasi ke bagian, ya bukan kasta terendah ya, di bagian marketing itu sangat sulit loh. Ya ke bagian marketing dia akan mencari. Coba kamu terangkan, kenapa bisa terjadi penurunan penjualan misalnya. Pertanyaan si manajernya hanya seperti itu. Si marketing, dia akan menjawab, Pak, kalau misalnya di bagian kartu, yang pertama jaringannya, Pak. Yang kedua, kita selalu rebutan mobil, Pak. Alasannya pasti ke situ, kan gitu. Nah ini. Jadi ketika sudah melihat si karyawan ini sudah stuck, sudah suntuk di kantor, sudah tidak ada semangat kerja, bahkan sering terjadi gesekan atau benturan, kirimkan dia ke pelatihan. Berikan dia pengetahuan tambahan, ini bisa meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dengan adanya pelatihan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Penguasaan pengetahuan dan meningkatnya keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya yang diperoleh karyawan dari suatu program pelatihan akan membuat mereka mampu bekerja secara lebih efektif dan lebih efisien. Ini yang dikatakan Supar dalam buku ini. Yang ketiga, meningkatkan daya saing karyawan yang terlatih dengan baik. Tidak hanya berpeluang mampu meningkatkan produktivitas, tapi juga dengan adanya pelatihan akan mampu bekerja semakin efektif dan efisien. Sehingga meningkatkan daya saing perusahaan bekerja secara efektif. Berarti mampu menghasilkan produk standar sesuai dengan keinginan pelanggan dan secara efisien. Berarti dalam menghasilkan jumlah produk yang sama, karyawan ini menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Ini maksudnya meningkatkan daya saing. Jadi tujuan dari pelatihan saya tuangkan dalam bentuk gambar ada 3. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing karyawan. Ini yang diperlukan. Pernah, saya punya pengalaman pribadi lagi. Jadi ketika pertama kali masuk, saya ditempatkan di bagian validasi pada saat itu. Saya bekerja di perusahaan multinasional, Telkomsel. Waktu itu saya ditempatkan di bagian validasi. Dan pertama kali saya masuk, saya disuruh on the job training. Saya dikirim ke kantor pusat, balik lagi ke kantor cabang, kemudian di kantor saya disuruh melayani konsumen, kemudian saya disuruh validasi. Validasi itu adalah keliling ke rumah konsumen. Ini pertama kali. Saya di-upping sama bagian aktivasi, karena ini atasannya langsung. Ketika on the job training diajarin semua. Kemudian setelah itu, baru beberapa minggu saya duduk di kantor, belum 1 bulan, baru setengah bulan saya duduk di kantor, saya dikirim ke Jakarta. Ini perusahaan multinasional yang melakukan hal ini. Kenapa? Yang pertama, supaya mengisi setelah on the job training kurang lebih 1 bulan, kemudian dikirim lagi untuk training lagi. Belum langsung bekerja itu. Sampai full semua pengetahuan mengenai kartu, kemudian pengetahuan mengenai proses pembayaran, proses administrasi, card management, baru saya turun ke lapangan. Turun di lapangan pun, saya di bagian validasi. Tapi saya diajarkannya banyak hal. Validasi, card management, kemudian customer service. Karena dapat pelatihan customer service sampai saya diajarin cara dandan. Cara dandan yang baik itu bagaimana? Laki-laki di Telkomsel diajarin dandan. Di Telkomsel itu nggak boleh berjenggot, harus bersih klinis. Rambut harus pakai minyak rambut, gigi diperiksa, kan gitu. Kalau perempuan dikasih cepol, dikasih merah-merah pipinya, saya nggak tahu namanya apa, blush on mungkin ya. Dikasih merah-merah dan segala macam. Tapi ketika kembali ke kantor, dan saya diajarkan ketika bertemu dengan pelanggan itu, salaman, menyebutkan nama, menghormati pelanggan, diajarkan seperti itu. Kembali ke kantor itu ya fresh. Ini pentingnya. Karena apa? Saya bertemu dengan orang baru. Saya bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini yang membuat fresh. Ini yang membuat perusahaan multinasional itu semakin kuat. Beda kalau misalnya di perusahaan kecil. Mereka tidak akan pernah melakukan ini. Paling hanya 1 hari atau 2 hari. Seminggu paling lama. Dan itu pun di kantor.
Dia tidak keliling keluar kemana-mana. Hanya di kantor itu saja udah. Kan gitu. Itu salah satu ciri lah ketika kalian misalnya nanti melamar pekerjaan, kalian melamar di perusahaannya ini perusahaan bonafit atau tidak. Lihat saja bagaimana cara dia men-serve karyawannya. Bagaimana cara dia mengajari karyawannya supaya menguasai product knowledge. Kalau perusahaan multinasional, mereka akan betul-betul digedor itu. Pelatihan terus, baru turun. Kan gitu. Jadi ketika di lapangan itu kami sudah tidak lagi canggung. Karena apa? Karena banyaknya pelatihan. Sebelum mulai udah ngolotok duluan. Jangan mau kalian bekerja kalau misalnya belum dikasih product knowledge yang tepat. Kalau misalnya kalian belum dikasih, oh ini pengetahuan dasarnya, ini adalah ini. Jangan mau. Kenapa? Ya kelimpungan lah orang baru dikasih seperti itu. Atau kalau misalnya kalian dihadapkan pada permasalahan seperti itu, ketika pertama kali kalian masuk bekerja, tanya. Supaya apa? Supaya ngelotok gitu. Ini pentingnya. Ini orang SDM yang berbicara. Kalau orang SDM sudah berbicara seperti itu sangat penting untuk kepentingan kemajuan perusahaan dan kepentingan pengajuan dari diri sendiri. Oke, ada temannya yang tidak bisa masuk katanya. Sudah biarkan saja. Jadi ini 3 tujuan dari pelatihan yang harus kalian ingat. Yang pertama meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan daya saing. Ini fungsinya pelatihan. Manfaatnya apa? Ada 5 manfaat. Yang pertama meningkatkan kemandirian karyawan. Yang kedua meningkatkan motivasi. Yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki. Yang keempat mengurangi tingkat turnover. Turnover itu keluar masuk karyawan. Yang kelima meningkatkan laba dari perusahaan. Ini karena berimpact. Ketika si karyawan ini lagi-lagi merasa bahwa dirinya terpenuhi, kebutuhan keamanannya terpenuhi, pengakuan dari teman-temannya ada, maka si karyawan ini akan memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan. Ada 5 manfaatnya. Saya bahas satu persatu. Meningkatkan kemandirian karyawan. Ketika si karyawan ini menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan di bidang pekerjaannya, akan lebih mudah mandiri dan hanya sedikit memerlukan bantuan atasan untuk melaksanakan pekerjaannya. Ini yang sudah saya bahas di tempat di awal tadi. Saya pernah punya pengalaman lagi ketika saya bukan bekerja di perusahaan multinasional, saya pernah bekerja di perusahaan Babe, barang bekas. Nggak apa-apa saya sebut merek. Jadi ini yang terbalik posisinya. Ketika di Telkomsel itu saya diajarkan pertama kali itu sambil sampai ngelotok, lamun cek Sunda nate yang ngelotok mah. Jadi harus sampai masuk benar-benar. Kalau di Telkomsel satu persatu mereka ajarin semua detail mengenai produk dan segala macam. Kalau di Babe tidak. Hari pertama saya duduk, saya disuruh langsung depan komputer, tok. Udah itu dilepas. Hanya 1 hari. Apa yang terjadi? Besoknya BA. BA itu jadi barang ambil. Kenapa? Jadi si senior ini dia merasa, saya tidak mau dikerubutin sama anak-anak baru kan gitu. Banyak anak baru, ya bukan saya tahu juga diajarinnya hanya seperti itu. Ternyata itu ada yang salah kan begitu. Ini yang terjadi, input barang salah akhirnya. Ketika input barang salah, yang terjadi adalah barang tidak bisa dipajang di depan toko. Ketika sudah tidak bisa dipajang, ini harus balik lagi kepada si penitip. Dan ini merugikan, bolak-balik kan begitu. Ketika hal ini tidak diajarkan oleh senior, ini yang salah ya seniornya. Seniornya yang salah, yang atasnya yang salah. Kenapa? Karena manajemennya masih manajemen warung. Jadi mereka masih, ya sudahlah seenaknya sendiri. Senioritas masih tinggi. Harusnya yang namanya senioritas ini dia bisa mengajarkan pada orang yang baru sampai betul-betul si anak baru ini menguasai, baru dilepas. Jangan langsung dilepas. Ini pentingnya pelatihan. Yang kedua, jadi kita tidak lagi bergantung pada senior. Meningkatkan setelah kita tahu bahwa di sini ada yang belum ke apa ya? Sebentar, ini teman-teman kalian kok nggak bisa masuk ya?
Oh, enggak ini ya. Oh, oke. Oke. Jadi partisipannya lebih dari yang di layar saya, partisipannya yang muncul hanya 4 orang. Sebetulnya ini di banyak teman kalian itu. Oh iya. Partisipannya memang banyak, tapi di layar saya cuma 4. Oke. Tidak apa. Saya pikir cuma dari tadi saya menerangkan ini 4 orang. Ternyata banyak juga rekan-rekan kalian itu. Ada lebih dari 10. 10 kurang 7. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini pentingnya. Selain itu, yang selanjutnya meningkatkan motivasi. Motivasi karyawan yang dilatihnya sesuai dengan bidang pekerjaan akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, menguasai pengetahuan. Yang kedua, keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan. Maka mereka jadi lebih yakin dan percaya diri, mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pelatihan memberikan kesadaran kepada karyawan bahwa dirinya menjadi bagian dan diperlukan kontribusinya oleh organisasi. Sehingga mereka merasa dihargai oleh organisasi tersebut. Ini yang saya bahas tadi. Ketika karyawan yang baru masuk itu, supaya mereka merasa, oh saya bagian dari perusahaan, untuk meningkatkan motivasi dia, yaitu berikan pelatihan. Ini manfaat selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat lain dari pelatihan menumbuhkan rasa memiliki. Rasa diakui, keberadaannya dan kontribusinya sangat diperlukan oleh organisasi, serta pemahamannya tentang tujuan organisasi yang diperoleh selama pelatihan. Selain itu, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri setiap karyawan terhadap masa depan dan eksistensi organisasi. Jadi karyawan ini akan loyal ketika ada pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, mengurangi tingkat keluarnya karyawan atau tingkat turnover. Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu memproduksi barang dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Sehingga hal ini dapat mendorong pelanggan menjadi setia atau loyal. Juga mengurangi tingkat turnover dari karyawan. Manfaat lainnya yang terakhir, yang kelima, meningkatkan laba perusahaan. Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu memproduksi barang dan juga pelanggan yang setia atau loyal akan membeli kembali barang produk yang kita jual, bahkan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Sehingga laba perusahaan akan meningkat. Ini fungsinya. Selain tadi memotivasi, juga bisa meningkatkan laba perusahaan. Saya rangkumkan dalam sebuah bagan atau dalam sebuah gambar atau draw, di mana manfaat pelatihan ini yang pertama meningkatkan kemandirian, meningkatkan motivasi, menumbuhkan rasa memiliki, mengurangi keluarnya karyawan atau tingkat turnover karyawan, meningkatkan laba perusahaan. Jadi ada 5 manfaat dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Saya ulangi lagi, meningkatkan kemandirian, meningkatkan motivasi karyawan, menumbuhkan rasa memiliki, mengurangi tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan, meningkatkan laba perusahaan. Bagaimana laba perusahaan bisa meningkat? Ketika si karyawan ini produk knowledge-nya penuh, informasi mengenai produk yang akan dia jual kepada calon pelanggan sudah banyak dan manfaatnya juga dia sudah tahu, ini akan meningkatkan laba perusahaan. Jadi ada 5. Kalau yang tadi ada 3 tujuannya. Memberikan motivasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir, manfaat pelatihan 5, meningkatkan kemandirian, meningkatkan motivasi, menumbuhkan rasa memiliki, mengurangi tingkat keluarnya karyawan, meningkatkan laba perusahaan. Oke, kita close. Setelah kita tahu tujuan dan manfaatnya, di yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya membuat pelatihan. Pengembangan program pelatihan, tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pelatihan tanpa menggunakan dasar-dasar yang jelas. Sehingga pelaksanaan pelatihan terasa tidak memiliki gairah yang kuat. Dan hasil yang diperolehnya hanyalah terjadi suatu pemborosan biaya
waktu dan tenaga, pikiran, bahkan pelaksanaan tugas-tugas penting organisasi. Hal ini bisa terjadi kalau tadi tidak adanya perencanaan. Ilmu manajemen kalian akan terpakai lagi. Kita balik lagi ke teori SWOT yang disampaikan oleh G.R. Perry. Planning, Organizing, Evaluating, dan Controlling. Yang pertama adalah rencanakan. Si karyawan ini membutuhkan pelatihan seperti apa? Ini dapat dari mana? Dasar-dasar program atau pelatihan yang akan kita buat. Kita buatkan dulu jadwalnya, didasari dari apa? Yang pertama didasari dari visi perusahaan. Visinya apa, misinya apa. Kemudian strategi dari perusahaan, goal yang ingin disampaikan oleh perusahaan apa. Atau tujuan organisasinya apa. Baru kita tentukan jenis pelatihan. Kita tentukan lagi tujuan pelatihan dan kebutuhan pelatihan seperti apa. Kebutuhan pelatihan sumber daya seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Saya ulangi lagi. Dasar untuk membuat pelatihan, yang pertama kita harus menentukan visi dan misi dari perusahaan. Yang kedua, menggunakan strategi. Misalnya begini, penggunaan strategi itu. Kita balik lagi ke contoh saya. Ketika saya pertama kali masuk ke perusahaan telekomunikasi, di situ saya diberikan pelatihan bagaimana men-treat orang yang baru datang dan dia dalam keadaan marah. Dia menggunakan strategi. Saya tidak langsung, ya Pak, ada masalah apa? Tidak. Tapi saya menghargai terlebih dahulu dia. Strategi yang pertama adalah menyebutkan nama orang tersebut supaya dia merasa dihargai bahwa saya ada. Kita tanyakan, selamat siang Bapak, selamat datang. Saya dengan Indra, mohon maaf. Jangan lupa dengan kata-kata maaf. Keyword-nya penting. Keyword maaf dan terima kasih itu penting. Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya berbicara. Setelah dia sebutkan nama Arif misalnya, kita sebutkan nama dia harus lebih dari 10 kali. Arif, 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 Arif. Bukan begitu. Tapi dia berbicara, kemudian saya sebutkan nama. Baik, terima kasih Pak Arif, selamat datang di Telkomsel. Saya dengan Indra, silahkan duduk Pak Arif. 2 kali saya sebutkan nama dia. Kenapa? Ini strateginya supaya orang tersebut tidak marah lagi. Tapi kita tanya dulu, sebelum kita membuat pelatihan, tanya dulu visi dan misinya apa, kan gitu. Setelah 2 kali disebutkan, dia nanya, baru dia jawab, ya saya punya masalah, handphone saya tidak bisa dipakai. Baik Pak Arif, permasalahannya adalah 3 kali saya sebutkan nama. Baik Pak Arif, jadi dia merasa diakui bahwa handphone Bapak tidak bisa dipakai ya Pak ya. Iya, kenapa nih tidak bisa dipakai? Mohon maaf Bapak Arif, atas ketidaknyamanannya 4 kali saya sebutkan lagi. Itu harus berdasarkan dari pelatihan. Strateginya apa? Karena tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ketika saya bekerja di bagian customer service di Telkomsel, kata Telkomsel, tujuannya adalah membuat customer satisfaction atau merasa si customer ini supaya puas. Bagaimana merasa puas ketika datang dia sudah tidak ada masalah lagi kan gitu. Terutama dengan masalah kartunya. Itu yang diinginkan Telkomsel. Jadi kita harus tahu dulu sebelum membuat pelatihan, jenis pelatihannya apa, tujuan pelatihannya, kebutuhannya. Jadi kalau misalnya sumber dayanya sudah jelas, kebutuhannya sudah jelas, visi misinya baru kita buat. Saya buatkan dalam gambar, jadi akan terlihat seperti ini. Dasar pengembangan program pelatihan, visi organisasinya, yang diperlukan adalah visi misi, strateginya bagaimana, dan tujuannya. Tujuannya mau ngapain? Meningkatkan produktivitas kah, efektivitas kah, efisiensi kah, atau membuat daya saing. Yang terakhir tujuan. Itu. Bagaimana pengembangan pelatihan? Penggunaan visi, penggunaan strategi, tujuan organisasi, jenis pelatihan, tujuan pelatihan, dan kebutuhan sumber daya pelatihan. Ini yang harus kalian ingat ketika kalian akan membuat pelatihan dalam suatu organisasi. Sesuaikan dulu visi dan misinya, tentukan dulu strategi dari organisasinya, baru tentukan tujuannya mau bikin apa. Kalau untuk meningkatkan pelayanan seperti tadi yang saya lakukan atau seperti yang Telkomsel lakukan, ya berikan dia bagaimana caranya men-treat atau men-serve orang lain supaya merasa dihargai dan ketika datang mereka merasa nyaman. Yang pertama kali
Saya hanya disuruh menyebutkan nama, bukan berarti Arif, 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 Arif. Kalahkah? Apa namanya? Ngadat atuh. Kalau malah orang itu malah marah ketika saya sebutkan Arif, 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 Arif. Nah, bukan begitu maksudnya. Tetapi ketika di sela-sela sebutkan nama dia, tatap matanya, tatap lurus ke matanya, katanya kan begitu. Salaman, sebutkan namanya berkali-kali supaya dia merasa dihargai. Proses pengembangan program pelatihan ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, menghargai harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pelatihan ini harus berbentuk investasi. Yang ketiga, harus efektif. Yang keempat, efisien. Yang kelima, pelatihannya harus spesifik. Yang keenam, ada perbaikan berkelanjutan. Jadi ketika tadi si customer service sudah dikirim, kan diukur. Kalau di Telkomsel, saya balik lagi, contohnya Telkomsel saja. Jadi ketika sudah dilihat bahwa yang menggunakan rangkaian resume ternyata pelatihannya tidak berjalan sukses. Kenapa? Diukur dari KPI, key performance dari seorang customer service tidak cocok misalnya. Dilihat dia terus menurun kinerjanya karena banyaknya komplainnya. Ini harus diulangi lagi, kirimkan lagi atau buat pelatihan yang baru lagi. Buatkan proses yang benar mengatasi dari akar permasalahan. Jadi decision tree ini berfungsi. Ketika kalian akan membuat pelatihan apa yang akan kalian buat, cari dulu bottleneck-nya. Bottleneck-nya di mana permasalahannya? Ketika bukan di customer service, misalnya di bagian produksi. Oh, pelatihan di bagian produksi adalah pelatihan untuk mengoperasikan mesin. Ini yang dibutuhkan. Berarti ya buatkan pelatihannya. Kirim dia ke bagian IT, misalnya carikan orang yang betul-betul ahli mengenai mesin itu, kemudian ajarkan orang itu supaya dia bisa mengoperasikan mesin secara benar. Kalau bagian produksinya yang bermasalah. Mulai dari cara menghidupkan, on-nya begini, kemudian masukkan kain, misalnya produksinya produksi kain. Masukkan kain, setelah itu baru dipintal. Di mesin itu ada alat pemintalan, si karyawan hanya tinggal memutar kainnya masuk ke bagian